Ketua Yayasan, ya, Pak Yusmandar Yusuf. Nah, kemudian di sini ada Kepala Sekolah SD Pak Ajis. Oke. Kemudian di sini ada khusus spesialis program nih ya. Menyebutnya Mr. Dave. In English. Kita Inggris ya, tapi Indonesia Adia. Nah, nama aslinya itu Pak Adi Anugraha. Oke. Sebetulnya kita ada satu orang lagi nih. Ini memang ini ada kelebihan dari Kurta Ayun bahwa mereka itu punya unit namanya Special Children Care Unit ya, SCCU. Ya, seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Alhamdulillah dengan adanya RA di sana juga sedikit banyak rumah teh henteu geuman gitu ya hadirkeun gitu. Tapi di sana sudah konsepnya sudah inklusi di sana. Dengan sebentar, inklusi itu apa? Oh ya. Dengan keterbatasan ya, inklusi itu mungkin menerima anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Nah, itu ya, itu mungkin bisa kebutuhan khusus. Kita berproses, meniatkan diri, mengazamkan diri, belajar banyak dari sana. Ternyata beberapa anak tuh lumayan ya, dalam artian dulu saya tuh ngajar di sebuah sekolah yang memang rata-rata untuk kalangan atas ya. The have lah ya. Tidak masalah dengan namanya terapi, biaya penanganan. Akhirnya saya membuka sekolah, meniatkan diri membuka untuk yang memang kondisinya kurang mampu. Belum. Berarti kan di sini niatnya yang coba kita luruskan gitu ya. Karena Allah gitu. Nah, perjalanan itu memang luar biasa karena di sana memang dengan segala keterbatasan kita menerima anak-anak seperti itu, kolaborasi dengan ilmu yang saya dapat di sekolah yang dahulu. Emang dulu dari mana dulu? Aduh, saya malu. Bukan malu. Jangan sebutkan mereknya. Berarti S1 ya, S2 berarti ya? Oh, sampai di S2 tuh. Ya. Jadi S2-nya tentang administrasi pendidikan. Oke, dulu kan manajemen. Inline lahnya dengan yang sekarang. Jadi saya tuh dari satu masalah di sini ya. Sebentar. Masalah dulu ya. Ya, mohon diperhatikan. Masya Allah. Kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin ada beberapa yang menjadi satu kehariwang bahasa Sunda namanya kehariwang kita, sehingga memang pada akhirnya mulai tahun ini kita sedikit-sedikit mau untuk menata kurikulum dari Diknas. Sebetulnya sudah baik, tetapi memang pada akhirnya secara output belum menjadi harapan kita itu sendiri. Jadi saat ini lihat dari cara pandang dulu ya. Mungkin dari tim bisa diperlihatkan dari cara pandangnya. Pandangnya itu sendiri. Memang di sini, nah inginnya itu memang melahirkan generasi yang secara alami, secara fitrah ya. Yang seharusnya memang dimulai dari ibu, dari orang tua. Madrasahnya anak-anakan itu kan ibu. Sehingga memang ke sekolah itu bukan menitipkan anak, tapi itu harus menjadi mitra. Mitra bukan hanya sekedar biaya saja yang diinvestasikan, tetapi dari segi mereka untuk mengawal pola asuh sampai menjadi sebuah interaksi komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu sendiri, sehingga capaian untuk mereka itu bisa terukur lah seperti itu. Nah, tahun-tahun kemarin memang itu beberapa sangat lepas, sehingga memang hanya menyerahkan begitu saja kepada sekolah. Nah, itu yang menjadi satu kehariwang kita. Mereka datang, nih Bu, mangga silakan mau digimanain, ini Ibu daftar, ini saya punya uang, nih segini. Nah, gitu. Berarti kan itu sistemnya jual beli, betul nggak? Nah, kita nggak mau seperti itu. Yang kedua, memang beberapa kasus pada akhirnya orang tua itu ingin mencetak. Jadi mencetak, bukan melahirkan. Kalau namanya melahirkan maka pola asuhnya bagaimana sih? Cara didiknya bagaimana sih? Makanya kita di situ bukan PBM atau KBM, tapi menjadi proses didik dan ajar. Yang artinya di sana sekolah dan orang tua itu harus sama angkanya itu sendiri. Di situ sih. Sehingga pada akhirnya memang menjadi satu tuntutan akhirnya gitu. Betul nggak? Dengan adanya menyimpan uang di sekolah, nah, tuntutan
anak saya harus pintar nih, saya segini nih, gitu. kan seperti itu. Sehingga akhirnya Bukan mereka tuntunan, bukan tuntunan akhirnya. jadi tuntutan. Nah ini yang kita coba untuk merekonstruksi cara pandang kita itu sendiri, seperti itu. Nah ini yang harusnya kan orang tua itu dan kita sekolah juga sama-sama memberikan bekal yang memang pada akhirnya tepat buat anak gitu ya. Bukan hanya sekedar aman-aman tapi tidak tepat juga. Mana gitu. Nah, itu. Nah sekarang kan dinamika pola pendidikan pada hari ini bagaimana? Pada akhirnya kan anak-anak dicetak untuk kamu sekolah, selesaikan S1, S2, kerja, cari uang yang banyak kan gitu. Dasarnya nggak kuat di sana. Jadi bahwa dia itu seharusnya kan dia bekerja itu karena Allah. Ya Allah seperti itu. Nah, cara pandang seperti ini yang kita coba tata mulai dari usia RA. Kalau saya tidak begitu banyak khawatir ya karena dari segi materi agama itu sudah memadai. Guru-guru TK sudah bisa menyambungkan antara esensi tauhid itu kepada anak-anak. Kalau untuk SD gimana? SD itu memang latar belakang umum heterogen semua. Sehingga memang pada akhirnya kita mencoba untuk menata satu persatu esensi itu gitu. Kita mulai dari guru, harus dimulai dari guru karena dari sana memang kalau guru nggak tahu konsepnya gimana mau ngajarin kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita mulainya dari guru. Kita mulai pembinaan, kumasi esensi tauhid itu seperti apa. Jadi kita bukan memberikan ilmu, tapi kita sama-sama sharing ilmu di sana, berdiskusi banyak di sana. Sehingga memang di sana pada akhirnya menjadi satu mindset perubahan pola pikir dari guru-guru itu. Dengan adanya perubahan konsep seperti itu, reaksi orang tua gimana tuh? Mungkin saat ini masih masih seperti itu sih. Itu pasti adaptasi. Tetapi kita dari semester kemarin kita memang sudah mulai mempenetrasikan dari mulai deskripsi raport di sana. Sudah mulai namanya sifat-sifat walaupun guru-guru kita mulai dari sini karena kita penyampainya itu adalah pena. Kita penyampainya guru-guru itu adalah tulisan. Sampaikan itu kepada orang tua seperti itu. Tapi kadang-kadang itu juga nggak dibaca ya. Tapi minimal setidaknya dengan itu insya Allah. Ini satu sisi menarik. Deskripsi ini bukannya secara umum ya. Anak bisa ini, anak sudah mencapai ini, capaiannya seperti ini. Itu kan umum. Artinya di sana memang terpisah ya dunia-dunia, ya matematika, ya agama-agama nah, gitu. Tapi di sana sudah dimasukkan esensi tauhid itu sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Ada yang mau diinikan? Nah, sebetulnya untuk esensi tauhidnya itu sendiri itu sebetulnya dari dulu dari Undang-Undang Dasar 45 itu sudah termaktub di sana. Gitu. Sudah ada di sana gitu. Sehingga memang pasal 31 ayat ketiga itu sendiri yang mana coba. Yang mana? Terus ke bawah. Ke bawah ya. Nah, ini nih, pas itu. Terus. Nah, ini amanat konstitusi itu sendiri. Mungkin bisa diperlihatkan ke tim ini tentang amanat konstitusi. Penting. Ini penting. Karena ini yang menjadi payung hukum bagaimana kita mengimplementasikan ini. Nah ini gitu. Jadi ini sebetulnya ada beberapa perubahan amandemen. Ini amandemen yang keempat ya. Dan ini harus dipahami oleh para praktisi pendidikan ataupun para guru semua di sini. Pasal 31. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya di sana inklusi masuk. Anak dengan kondisi apapun itu masuk seperti itu. Yang keduanya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiganya ini yang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Mungkin salah satunya sekarang ada kurikulum merdeka itu sendiri yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, kalau yang sudah mempelajari kurikulum merdeka itu bisa dilihat di karakter
otoritas sendiri untuk mengembangkan. Oh, jadi kurikulum merdeka yang diberikan oleh pemerintah itu hanya kurikulum secara garis besar berarti Ya, ya? iya, Oh, betul. Kerangkanya aja. hanya berupa kerangka. Nah, siap. Jadi tiap sekolah itu dia diberi kebebasan. Silakan Anda mengkombinasi atau apapun ya. Ya, betul. Oke, asalkan sesuai dengan Kerangkanya. kerangkanya itu. Sendiri. Nah, itu kita lihat di sini ya. Nah, ini yang P5 itu ya. Yang project itu tuh masuknya ke sini nih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Kemudian berakhlak mulia. saya juga Nurani, yang itu Nurani. Mereka belajar bagaimana mereka untuk dari segi motorik halus, motorik kasar itu di sana. Makanya dari 0 sampai 8 tahun Hidayatul Jadi Hijrah masa-masa atau Hawas itu bermain mulai diarahkan gitu kan, si pembekalan ruhnya itu mulai diarahkan ke esensi tauhid. Iya. Gitu kan, ada pembekalan esensi tauhid jadi nggak liar nanti begitu mencapai jenjang usia berikutnya. Nah, kita memang posisinya dari RA sampai SMP itu posisinya ada di Hidayatul Hawas sama Hidayatul Akil di sana. Iya. Nah, di sana memang perlu jembatan di mana anak-anak itu terstimulasi esensi tauhidnya itu sendiri. Mau anak yang berkebutuhan, apalagi reguler ya, seperti itu. Yang jelas kita coba karena memang kita mengimplementasikan, jadi sesuai dengan tahapan usia mereka paham. Jadi intinya mah dari Allah untuk Allah ke Allah teh selalu dicoba oleh guru-gurunya, itu selalu sering terlontar. Selalu didawamkan oleh guru. Karena usia lagi usia emas ya, usia mudah menyerap gitu. Iya. Kan bacaan Quran juga gitu ya. Kalau kita terus ngulang-ngulang juga lama-lama hafal sendiri ya, nggak usah kita hafalin gitu. Iya. Jadi dari bentuk kegiatan apapun, nanti mungkin Pak Ajis nanti bisa menjelaskan programnya seperti apa di sana di SD. Jelas segala apapun, pelajaran apapun itu esensi tauhid itu akan masuk. Seperti itu. Oke, mungkin kita sambil coba lihat di sini sudah ada yang berapa penonton nih? Oh, satu. Oke, saya coba untuk mengingatkan kembali kepada para penonton yang saat ini sedang menonton podcastnya Qurotain Official bahwa di sesi terakhir itu ada satu sesi interaktif tanya jawab ya antara penonton terutama dari orang tua siswa dengan Qurotain atau lembaga pendidikan Qurotain di 0818 0947 5273. Itu bisa dilihat di layar yang ada di kaca Anda ya. Kemudian itu bisa secara keilmuannya di sini kita akan mengembangkan semua potensi anak pada level motorik, kognitif dan emosionalnya. Gitu. Kemudian ada juga aspek sosial atau sebelum jauh nih, kalau yang disebut dengan level motorik itu apa, kognitif itu emosional apa? Kira-kira gimana? level motorik itu sendiri karena kita berbasis inklusi. Jadi sebelum masuk SD Qurotain itu sendiri kita memang ada asesmen ya. Oh, ada asesmennya ya? Ada asesmen awal. Kita satu-satu ya, secara detail itu ya, sesuai itu. Jadi begitu orang tua daftar itu memang bukan hanya memberikan formulir, tetapi memang sudah plus dengan asesmen yang kita akan sediakan oleh psikologi ya yang kita kerjasama. Kemudian nanti ada hasilnya. Kemudian kita akan menemukan mungkin di sinilah kita berbicara level motorik, kognitif dan emosional itu sendiri karena kan kita inklusi tadi. Oke. Gitu. Level motoriknya itu sendiri kita akan diberikan mungkin dari hasil asesmen yang oleh psikologi yang kita panggil. Di sini biasanya level motorik itu kan anak-anak tidak semua sama ya. Kalau ngomongin motorik itu dari perilaku anak. Gitu. Kemudian kognitif juga dari kecerdasan IQ atau berpikir anak ya. Karena kan inklusi itu kita bisa mengasir atau mempeta-petakan, jadi tidak menyamaratakan atau menerima langsung bahwa anak itu ini
udah lolos di kelas 1 silahkan belajar, enggak gitu. Kita melepaskan dulu kemampuan anak, kemudian juga dipetakan lah ya. Dipetakan secara motoriknya, kognitif dan juga emosionalnya. Berarti kalau gitu motorik itu dari sisi perilaku, kemudian kognitif itu dari sisi IQ-nya, kemudian emosional itu kejiwaan yang memang keluar gitu kan. Anak itu ada yang moody, ada yang memang hyperaktif, kemudian ada juga tantrum. Mood. Ya, ada juga yang memang tantrum juga kan. Kalau dulu saya tuh sebenarnya emang nggak ada, kalau zaman saya tuh tantrum. Kalau sekarang tantrum bahasanya. Kalau bahasa saya dulu sejak kecil epesan lah. Epes mel gitu. Epes mel. Nah, itu pernah saya rasakan. Berarti saya dulu tantrum. Saya juga mungkin epes mel. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kan kita menjadi tahu dan juga ini hasil itu akan diinformasikan sebagai acuan guru ketika mengajar dan juga orang tua. Jadi mengetahui, oh anak saya itu memang ada, atau misalkan bisa jadi ini itu bukan kekurangan saja, bisa jadi ini kelebihan. Misalkan sebetulnya itu kelebihan, betul. Anak itu bisa jadi kelebihan, misalkan ada kan anak itu disebut istimewa, tetapi memang terlalu over gitu. Jenjangnya misalkan dia tuh harus berpikir jenjang SD tetapi sudah memberikan jenjang kuliah. Ada keunikan anak seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aspek sosial ya, amal soleh. Nah ini memang kita tujuan dari pendidikan SD Kuraton itu sendiri dalam program menjadikan pribadi yang peka terhadap lingkungan sosial dan bangsanya gitu ya. Nah itu memang kita lakukan supaya anak itu memang tidak hanya berfokus pada benar. Ini saya setuju banget nih aspek sosial ini. Karena rata-rata generasi Z itu mereka terlampau lulus, cuek banget gitu ya. Memang tidak semua, cuman sebagian besar. Nah, tentunya disebut apatis lah. Generasi apatis. Itu kalau misalkan untuk orang dewasa yang sudah pendidikan disebut apatis, tapi kan kalau anak kan autis sebenarnya Pak. Pantasnya ke orang dewasa sih. Kan kita udah belajar nih. Kenapa kita nggak peka ke lingkungan sosial kita kan gitu. Tadi menyambung dengan dari yang disebutkan oleh Bu Dwi, kan kita dari awal nih. Dari awal itu kita itu memang menyadari dan memang melihat lingkungan sosial. Kan banyak ya orang tua itu ingin pendidikan yang baik, kemudian yang memang terpercaya secara mungkin pembelajarannya di sekolahnya, tapi kan ada yang memang menghalangi secara misalkan biaya, salah satunya misalkan. Tapi kan yayasan dari awal sudah punya komitmen bahwa kita akan ramah anak, ramah keluarga, dan juga mungkin ramah finansial. Itu memang begitu ya konsepnya Bu ya. Yayasan itu seperti itu memang, makanya insya Allah SD Kuratayun untuk hal biaya mungkin kita bisa bicarakan, kemudian kita ambil komitmen kesepakatan dengan orang tua. Insya Allah itu mah tidak menjadi halangan untuk anak bisa masuk ke SD Kuratayun. Promosi. Bagus gitu. Mungkin bagusnya kalau memang ternyata kita protostok kita. Kalau Kuratayun punya program tentang masalah seperti itu yang tidak mampu dibantu. Berarti kan sebetulnya yang mampu itulah yang harus membantu. Yang ini kan kita sebetulnya bahasanya bukan subsidi sila ya. Biarkan orang lain, kita berikan ladang untuk beramal soleh. Kita membuka amal soleh orang tua yang satu ke orang tua yang lain. Melalui Kuratayun. Jadi bukan subsidi silang ya, karena kita bukan bisnis ya. Bukan bagi hasil. Bukan bisnis tapi bagi hasil. Tepatnya Fardul Hasan. Berbagi amal. Oke, lanjutkan lagi. Lanjut lagi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita memang sama ada program akademik dan juga non akademik. Non akademiknya dulu mungkin ya saya sebutkan di sini. Kita mempunyai pembiasaan, tetapi non akademik ini sendiri memang masih berbasis nilai religius atau ilahi ya. Kemudian di sini pertama ada warming up yang memang dari awal masuk nih ya. Ada warming up segala ya? Warming up. Dan mungkin ada juga, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah juga di sekolah dengan guru-guru. Warming up ini memang bukan hanya untuk olahraga, tetapi memang dengan irama-irama yang memang tidak hanya Islam, ada ya
tentang potong bebek angsa misalkannya yang sudah umumnya misalkan. Iya, Tapi Iya. memang kita dengan sholawat dan juga mungkin mendengarkan Quran, juz amma mungkin untuk SD dibiasakan karena memang itu menjadi fondasi ketika misalkan anak ingin menghafal teh karena dibiasakan mendengar, kemudian dia kan nanti akan, saya pengen seperti Ustadz yang baca ini nih suaranya bagus, Karena ganteng lagi ya gitu ya. termotivasi. Jadi emang yang bawa gitu mah harus ganteng. Iya. Sih emang Pak. Ibu gurunya aja begitu. Oke. Ya itu ya. Pertama warming up, kemudian kedua ada healthy snack. Nah, pengenalan terhadap konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Jadi memang kita itu bukan ingin menghalangi rezeki orang lain mungkin ya. Karena mungkin di SD Kurotai itu tidak perbolehkan ada orang berdagang. Oh, nggak boleh ya? Dari luar ya. Oh, dari luar. Dalam boleh. Di dalam boleh. Iya. Itu pun memang guru ataupun anak-anak. Dulu ada market day namanya. Iya. Kalau sekarang oleh bu guru dulu mungkin ya Jadi prinsipnya halalan toyiban. Nah, gitu. Itu ada lagunya itu. Job Pusut yang bikin. Jadi memang harus makanan yang halal dan juga baik gitu. Mungkin secara umumnya secara bahasa umumnya mungkin sehat dan bergizi ya. Iya. Sebetulnya begitu ya. Ya, kemudian ada juga pembiasaan sholat duha. Nah, ini juga dibiasakan oleh SD Kurotai Ayun itu sendiri. Ini dikoordinir oleh, kalau biasanya ya, oleh guru kelas di dalam kelas. Jadi anak-anak sudah terbiasa sholat duha. Tetapi sholat duha itu sendiri memang ada yang memang kita berkumpul di lapangan seperti kemarin 1 Muharram mungkin ya sudah dilaksanakan. Kita sholat duhanya bersama di lapangan. Memang secara syariat memang bukan berjamaah ya sholat duha. Tapi kan karena kita di lingkungan pendidikan ini pembelajaran untuk anak gitu. Jadi kita bersama-sama di lapangan, insya Allah menjadi kebaikan juga untuk memotivasi Pokoknya anak. diisbatkan ke taraweh aja lah. Nah, gitu. Tapi mereka senang banget. Kemarin saya juga kebetulan Oh iya, ada. meliput Iya, data. iya. Wah, anak-anak mereka pada yang lain bagaimana mereka sendiri-sendiri pada main juga gitu. Tapi bagus. Iya. Tapi mereka semangat gitu terakhirnya. Oke. Iya. Oke, lanjut. Ada mungkin di sini lunch. Jadi untuk snack time sih sebenarnya biasa tersebut ya snack time ya menurut saya. Snack time Snack sebetulnya time ya. Jadi di selang jeda pembelajaran anak-anak ada makan siang, tapi memang biasanya sih dari bekal orang tua ya, jadi bawa masing-masing, tetapi dengan controlling guru. Karena kan ya tadi mengacu pada nomor 2 ya, healthy snack. Jangan sampai anak misalkan banyak ya sekarang, bukan saya ini ya, tapi memang ada yang memang harus kita filter baik itu dari minuman atau makanan. Terlebih misalkan nih di minuman sih banyaknya kan ada yang murah, kemudian Kadang-kadang gulanya iya, gula sehari yang berwarna-warni, Kandungan-kandungannya yang lihat-lihatnya yang oranye, merah itu kan mungkin terasanya segar ketika itu, Iya. tapi kan jangka panjangnya jelek ke anak. Gitu. Kemudian ada juga kita masih banyak sebenarnya. disimpulkan aja dulu nih. Disimpulkan Karena dulu. ini Mr. Dev sudah nggak sabar Iya. kelihatannya. Itu ya mungkin mewakili sang adik. Oke. Saya persingkat ya. Persingkat aja. Oke. Jadi kita juga punya life skill cuci piring, kemudian ada kiatelan, zuhur berjamaah, kemudian ada ekstrakurikuler itu yang memang non akademik ya. Penjelasan singkatnya mungkin ini pembiasaan memang untuk kemandirian anak-anak. Iya. Kemudian kiatelan ini juga memang kita untuk mengarahkan minat bakat. Ekstrakurikulernya apa aja tuh? Kalau ekstrakurikulernya kita mempunyai ada silat, futsal, taekwondo, marawis, kemudian ada juga fanart, juga berenang. Fanart tuh gimana? Mewarnai. Oh, Mewarnai atau menggambar. dan mungkin ditambah dengan jimbe ya. Oh iya, kalau jimbe itu untuk khusus SCCU, tim SCCU. Oh, yang seneng begini-begini Iya. disalurkan ya. Daripada mukul ke teman, pukul jimbe. Iya. Ini belum ya, ini yang panah sama berkuda belum ya?
Sudah sih. Dulu Oh, yang- sempat ada ya. Cuman memang tidak diinginkan. Cuman tidak istilahnya jadi rutinitasnya setahun 2 kali. Iya. Nggak Ada tiap sih. bulan. SMP juga sama. Nanti Sama ada tahun masuk. 2 kali ada sih. Udah mana ada, Ada. tapi satu semester. Oh, tapi yang di SD itu hanya ekstrakurikulernya umum. Tapi ada yang khusus nih. Ada Gimana, yang gimana, yang gimana? Khusus juga. Nah, ini memang ada nih akil Bali. Ini kan kalau ke permukaan di lembaga lain juga ada ya. Iya. Iya, Nah, betul. tapi di sini ada akil Bali. Ini mungkin yang menjadi pembeda nih. Iya. Akil balik ini yaitu ya sesuai namanya ya akil balik itu memang anak-anak yang sudah bertumbuh kembang ke jenjang yang lebih Usia balik Menjadi remaja lah ya. Udah kena Remaja, taklid hukum. Iya gitu. Sesuai tadi yang sudah disebutkan oleh Yayasan ada Hidayatul Akil sesuai jenjangnya ya di SD itu. Pendewasaan anak. Nah, ini kita programkan memang baru untuk kelas atas. 456. Iya. Yang 456. diwajibkan. Nah, Bagaimana programnya? Ini kita akan adakan di sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu mondok. bentuknya seperti apa? Mondok. Oh, Mondok. mondok. Wajib mondok, harus ikut pokoknya kelas 6 itu. Berapa lama itu? Satu malam. Oh, hanya satu malam saja. Malam. Tapi rutin gitu. Berpekan. Per pekan. Iya, jadi ini kita kekhawatirannya sih awalnya kita ketika Covid ya Bu ya. Ya. Ini sudah mulai berarti Sudah. Awalnya sudah berjalan. sudah Oke. ketika awal Covid juga ya. Awal Covid. Kan Kita kan Imbasnya teh luar biasa. Iya. salah satunya kan dari bergesernya kita cara mengajar dan ketemunya juga jarang. Iya. Ketika masuk, wah anak-anak itu memang luar biasa perbedaannya. Iya, betul. Dari kan kita mengusung adab ilmu amal. Iya, iya. Iya, betul. Adab ini Berbeda. mulai sedikit tergerus ketika Covid itu. Selama 2 tahun itu ya. Betul. Iya. Makanya muncullah ada program akil balik ini. Karena dari tadi ada urusan hati yang mencerminkan akhlak, begitu interaksi teh jadi pabaliut ya, ada interaksi teh. Ini bagaimana reaksi orang tua terhadap program ini? Alhamdulillah sangat mendukung dan antusias. Dan sangat membantu. Iya. Iya. Karena memang dirasakan oleh orang tua sendiri. Oke, posisinya berarti di sekolah dong kalau gitu-gitu. Enggak. Oh, enggak. Jadi memang ada di sekolah, Ah. sama kita juga kerjasama dengan Swanpes. Dulu sih ke Cianjuang ibu ya. Ya, Dulu dulu depan sebelum kita ada awal-awal. parahnya itu kita seminggu sekali dibawa anak-anak. Kita akomodasi ke sana dan di sana menginap dengan gurunya juga Ya. tentu. Ada ikut, jadi gurunya juga ikut. Tapi insya Allah karena kita juga sedang merintis Swanpes dan ada SMP, Betul. insya Allah di sana Iya. jadi bisa lah ya. Jadi benar base ya. camp. Muridnya belajar, gurunya happy. Ya, Ah. gitu kan. Ya. Sebenarnya mah guru juga bukan ya happy insya Allah ya selalu happy ya Happy kita. lah. Tapi guru juga tetap dituntut selalu belajar kan. Iya, betul. Terlebih kita kan menghadapi kurikulum merdeka nih. Iya, iya, iya. Kita memang betul-benar belajar juga sambil berjalan juga belajar. Iya, iya, Begitu iya. mungkin kalau untuk guru. Iya, iya, iya. Kemudian ada Ta'lim. akademiknya ya, yang akademiknya sama sih untuk Ini di kurang SD. lebih sama secara Sama. general sama ya lah, Sama. mirip-mirip Sama. ya. Secara general ada UTS, kemudian SAS mungkinnya sekarang Iya. SAS itu apa? sumatif akhir Iya, semester. semester. Kalau Sumatif. tengahnya itu STS. STS. Sumatif. Tengah. Jadi itu kan memang diambil dari bahasa kurikulum mereka Kurikulum sekarang. Merdeka. Jadi asal sumatif itu artinya? Sebetulnya itu bahasa sumatif pantai sebetulnya dulu tahun 70. Sumatif, formatif. kembali lagi. Kembali lagi Balik lagi. Dulu kan PTS, yang mana itu masih Sumatif PTS. mah Ya. akhir, kalau PTS formatif luas. keseharian, ujian harian itu Ya, formatif. oh. Kalau Nah, formatif Intan nanti begitu bagi rapat oke kan balik ke mana Saman. Nah, Iya. saya nama saya Dari bahasa Sunda ya. asesmen dari saman. Iya benar. Nah, sedikit mungkin berbagi karena kita juga harus mengetahui bahwa kurikulum merdeka itu memang tadi betul ada asesmen penilaian sumatif dan juga formatif. Iya. Kalau sumatif itu sendiri memang dilihat dari ketika anak berproses dalam belajarnya. Jadi ada kan ada penilaian harian, kemudian Iya. penilaian apa gitu ya anak. Nah itu memang nilai sumatif. Kalau formatif ya itu seperti ada ujian akhir tengah semester itu Iya, iya, formatif. formatif. Gitu. Oke, oke. Jadi masih sama sih untuk akademik itu sendiri. Cuman beda istilah ya. Iya. Oh iya, kita ada field trip dan tahsin mungkin yang Oh, iya, iya. mungkin ini berbeda ya dengan yang lain. Ini tetapi field trip ini mungkin tidak begitu field trip kan kalau bayangan field trip kita ya
healing mungkin ya, Iya, berjalan-jalan betul. gitu Ya, kan. pada umumnya ya, Ya, sekolah lain. tetapi kalau ini gimana? kalau field trip ini ya harusnya mah kita ganti seharusnya kan edu trip. Edu trip, Edu oh, trip, edu trip, Bu. Jangan Seperti field trip. SMP. Iya. Iya. Jadi Karena kita memang menuntut anak bikin jurnal ya. Ya. jadi belajar keluar kunjungan tapi sesuai tema Tema yang yang ada di ada di jenjang kelas. tersebut. Sesuai jenjangnya gitu. Misalkan tentang belajar kemarin yang berangkat ke pengelola peternakan, Farming, temanya lagi farming. farming. Kemudian ada yang sumber air teh apa sih waktu itu teh? Yang Tirtawaning. Tirtawaning. Betul. Kita kerjasama ke sana. Berarti di akhirnya mereka juga harus membuat pelaporan kayak Iya, gitu. betul. Laporan. Ada jurnalnya. Jadi Biasakan nanti bikin jurnal. Oh iya. Ya karena rata-rata orang itu susah kalau ngomongin jago, tapi kalau dia nulis Nah. mentok, nah itu. ya. Susah memulai. Tapi mungkin untuk jenjang SD kita kan tidak bisa Iya, diindividualkan. sesuai Iya. sesuai dengan Di ini kelompok, ya. di kelompok. Kelompok bikinnya. untuk laporannya. Ya, oke, oke, Nanti oke. mungkin nyambung mungkin ke karena ngomongin kurikulum mereka juga ya kan untuk grup project. Iya. Nah untuk SD Kota itu sendiri kita sudah dari awal mungkin karena Banyak ya. Iya, kita betul. itu metodenya project based learning. Nah dari awal mungkin dulu kan Bu Dwi ya dari memang sudah project based learning dan itu kurikulum merdeka. Jadi Iya. kita nggak kaget sebenarnya guru-guru Iya itu sih, udah betul. biasa lah, Udah gitu biasa, ya. Ada biasa. project. Iya, iya, iya. Mungkin berbedanya kan kita juga nggak hanya cuman project. Betul. Kan project itu sebenarnya bukan hanya produk, tapi layanan sebenarnya untuk kurikulum merdeka itu sendiri. Nah di sana juga kita tidak hanya anak harus misalkan bisa membuat apa, enggak. Tetapi prosesnya, lagi-lagi kita ngomongin proses, kemudian di dalamnya juga kan kita tetap ada Quran Connection. Oke. Nah, Quran Connection itu menjadi penguat dan pengingat juga untuk anak bahwa segala apa yang mungkin kita lakukan dan kita akan buat itu memang ada dasarnya. Semua dari Allah. Karena Iya. ini Quran Connection ini gitu. Iya, iya. Oke. Kemudian ada tafsir mungkin ini memang juga Oh, itu juga. metode ini ya, yang diterapkan di itu metode tahsin itu. Umi, metode Metode Umi. Umi. Metode Umi. Kalau metodenya pakai Umi. Oke. Dan kita juga selain SCCU ya yang sudah disebutkan, kita juga punya tim tahsin. Jadi guru tahsin itu berbeda dengan guru yang lain. Oh, Gitu. khusus. Khusus ada. Banyak. Kita kurang lebih ada 30. 30. Oh, Lebih ya. kirain saya 3.000 gitu ya. Kirain saya tuh enggak ya, Oh, 30 ya. Kayaknya mah 30 guru pacara. Iya. 30.000 sama kodamnya guru. Sejati. Terjadi apa? Oke. Mungkin Program ada juga program tahunan nggak ya Pak? ya kalau momentum itu special day, kalau umumnya mungkin PHBI, perayaan Hari Besar Islam, kita sebutnya special day. Spesial deh. Kemudian ini ada juga Jabar Week, insya Allah tahun ajaran sekarang kita akan diadakan setelah SAS mungkin, Iya. setelah selesai ujian akhir. Iya. Kemudian kalau special day mengikuti kalender mungkin ya, umumnya ada. Kemudian ada school camp, insya Allah inti masuk dengan tim pramuka juga. Kemudian kalau Ramadan Week itu kalau di umum pesantren kilat. Iya, Ya. betul. Iya. Oke. Kemudian kita juga selalu mengadakan mabit malam bina iman dan takwa. Kemudian ada PTI. Ini tuh bagi PTI itu raport, apa? bagi raport parent Teacher teacher interview. Jadi kita ketemu. Jadi kan kita raportnya tadi sudah disinggung sedikit bahwa raportnya itu kita memang tidak hanya angka gitu. Iya. Kita memang mendeskripsikan di awal mungkin misalkan 1 semester ada di sana Tumbuh kembang kejiwaan semuanya diceritakan. Bahkan sebelum Tumbuh ada kembang kejiwaan. raport berbentuk raport, kita juga ada bukom namanya, Iya. buku komunikasi dengan orang tua gitu. Jadi kalau ini misalkan udah jadi raport, mungkin dibacanya nanti di rumah tapi langsung nih ada orang tua kita ngobrol apa mungkin yang menjadi kekurangan. Jadi kan kita nggak misalkan ibu silakan baca, aduh lama kan nanti. Dilihat mungkin yang memang apa yang menjadi kenaikannya, apa yang menjadi kekurangannya. Iya. Itu saja mungkin ketika momen parent teacher interview. Nggak beda jauh sebenarnya dengan kita dulu. Sebetulnya sudah ada Udah ada seperti sebenarnya. itu. Cuman itu kalimatnya bagus.
belajar lebih giat. Dah gitu aja ya, yang lain. Oh, iya, betul. Semangat. Sebetulnya gini, enggak sebetulnya gini. Jadi kayak sekarang itu kita lebih pada esensi ya. Iya. Masalah esensi itu gini. Jadi nanti kita dengan proyek ini kan proyek itu kerjasama ya Iya. dengan teman. Jadi perilaku anak tumbuh kembang kejiwaan terhadap adab dengan teman mengerjakan satu ini seperti apa? Itu akan kelihatan maju mundurnya. Nah justru titik tekannya di sana. Iya. Perkembangan jiwanya itu. Karena nanti dari perkembangan jiwa akan mempengaruhi pada penilaian angka. Iya. Gitu. Karena mundur tidaknya angka itu termasuk ya kalau mudi gitunya. Nah, ketika tidak mudi ada apa nih anak? Iya. Oke, tidak terasa ini 75 menit ya. Targetnya saya cuma 60 menit. Oke, siap. Harap sabar ya. Oke, bagi yang mungkin bisa minta tolong ke para guru yang ada di Korotai untuk bisa mengkondisikan orang tua mereka untuk kalau ada yang mau bergabung bisa berkomunikasi atau bisa chat dengan kita atau melakukan telepon via WhatsApp di 0818 09475 273 ya. Oke, itu mungkin kurang lebih untuk yang program yang ada di SD. Oke, kita lanjut ke SMP. Ini Mr. Dev yang ada di sini. Beliau merupakan salah satu pakar yang ada di Korotai. Mungkin bisa menjelaskan sedikit yang ada di sini. Monggo, Pak. Nadia. Pak Dia. Pakar sama pakar sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali mungkin dengan satu qaul hadis Rasulullah, matannya saja saya bacakan. Oke. Adzabani Rabbi bi ahsani ta'dibi. Jadi Allah telah mengajarkanku dengan sebaik-baik adab. Nah, tadi mengelaborasi Kang Yus dari yayasan, Kang Budi dari pendirian. Saya termasuk orang yang saksi kan. Melihat dari Teh Yus sebelum nikahnya masih lajang, belum ketemu Kang Yus. Betapa konsisten tadi yang dibilang ada yang lagi nyekek botol, itu benar mendirikan satu pendidikan dan saya sempat ikut beberapa kali. Emang mainnya ekstrim. Di arus deras pendidikannya ya. Oke, dan alhamdulillah konsistensinya dari 99 Juli tahun 99 sampai dengan sekarang Juli 2023 bukan main itu. Saya pasti banyak asam, manis, pahit, wah banyak lah rasanya. Jadi semoga istiqomah beliau berjariah menjadi amal jariah dan juga teman-teman yang bergabung mengapresiasi itu supaya kawan-kawan guru, para orang tua yang melihat ya semangat ini yang dibangun oleh Talis dari kekhawatiran malayah tam bi amril muslimin falaisa minna. Jadi perintahnya memang galau. Jadi Talis ini lagi galau bagaimana ke depan. Si era AI, big data sekarang. Nah, bagian saya masuk nih sekarang hidayatul akal. Ini bingung ya, tadi silanya multilingual, ada English, tadi makanya disebut Mr. Dev. Makanya nama saya juga multilingual. Kalau tau nama bahasa Arab saya ya, Abu Salik. Tapi nggak apa-apa, itu biar konspirasi. Jadi masuk ke AI, kemudian big data ini, anak-anak lebih sulit lagi tantangannya. Saya bilang bukan sulit ya, tapi perlu effort lebih dari para karena mereka terlampau dimudahkan. Betul. Iya. Itu yang Sebenarnya guru juga dimudahkan. Iya. Kemarin saya ngajarin beberapa kawan guru gimana buat lesson plan dengan cepat, dengan ChatGPT, kemudian bagaimana mereview. Sebenarnya kan gimana kita kasih prompt-nya aja. Betul. Nah, sekarang kita alihkan ke dunia nyata. Prompt itu gimana supaya real bisa terjadi. Nah, kalau bahasa saya sih ya mau nggak mau percuma dia cuma nanya kalau literasinya kosong. Iya. Jadi berarti yang pintar mesin dong. Mesin yang belajar. Terus human learningnya mana gitu. Ketika kami diskusi khususnya sama Kang Yus kaitan dengan konsep ketuhanan, konsep tauhid dan kurikulum merdeka ini, kalau saya melihatnya konteksnya KIA sudah mengisi konteks itu dengan kurikulum merdeka 100%. Kebetulan saya lihat bukunya Tan Malaka ini menuju merdeka 100%. Pernah saya baca.
dan kelihatan gitu ya. Dan memang Tan Malaka ciri orang merdeka gitu. Iya. Nah, orang merdeka ya murid dari seorang guru besar Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu siapa namanya? Kurang tahu saya. Pokoknya itu ya, dia punya murid 3, salah satunya Bung Karno dan juga Mas Cokroaminoto. tuh Cokro. Makanya saya beli buku itu di sini. Cuma belum dibaca. Dan tiga-tiganya jadi founding father ya. Oh, belum dibaca. Itu namanya menzalimi buku, Pak. Jadi saya bawa ya. Oke. Jadi contoh kemerdekaan ya tadi dia berdaulat sehingga bisa lahir tadi, bukan dicetak. Tapi benar-benar lahir para founding father Indonesia yang memerdekakan dari penjajahan. Dan sesuai dengan kalimat alinea pembuka Undang-Undang Dasar, terus juga amanah undang-undang tadi. Apalagi ada diksi bahasa Arab loh, takwa. Iya. Nggak ada Iya, bahasa betul. Inggris itu. Iya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menjamin meningkatkan iman dan takwa bangsa Indonesia. Dan ini memang jadi PR bagaimana kurikulum merdeka dalam konteks iman dan takwa tadi. Kata kunci selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan literasi Qur'aninya. Karena tadi hadis yang di awal saya bacakan setelah diajarkan adab tadi ya mau nggak mau dengan Quran. Jadi siapa mentornya Rasulullah ya Jibril. Mentor langit langsung gitu. Artinya diajarkan semuanya dari semenjak dimulai kata Iqra, dan saya menyambung kalau Pak Yus tadi nyebut Al-Baqarah 31, saya akan masuk ke Iqra Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana nanti kata pertama alam itu dikenalkan, artinya sifat alimannya Allah. Setelah Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan belum Adam di sana. Insan. Jadi memang sifat-sifat pengajaran itu lebih utama diajarkan. Itu ayat 1 sampai 5 kan nggak ada tandemnya. Jadi sempat 1 sampai 5 turun, nggak ada yang bisa menafsirkan itu. Dia tersendiri gitu sebagai pembuka di dalam gua Hira tadi. Nah, kembali lagi literasi berarti artinya memang seseorang itu diajarkan, termasuk tadi wa'allama adama asma'akullaha. Sebentar sebelum masuk ke sana, tadi kan mau contohnya ya. Jadi saya ngajarin bahasa Inggris itu pertama baca ayat itu kan. Jadi why we must learn languages. Kenapa kita harus belajar bahasa-bahasa? Supaya tadi kita mentaati perintah Allah, mentaati, mensifati sifatnya alimannya Allah. Mengajarkan sosok kakek kita Nabi Adam. Wa'allama adama asma'a kullaha, and he teaches Adam all the names. Nah, apa itu all the names? Kalau bahasa Sunda mau nanya apa? Wasta-wasta apa ngaran-ngaran? Wasta. Artinya memang itu menjadi khasnya insan. Sebelum sesuatu yang dia ketahui diajarkan sama alim ini. Siapa alim? Ya Allah tadi. Dan di sana nanti kita buka lagi surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini dengan nanti kaitannya dengan sifat Rahman tadi yang mengajarkan Al-Qur'an. Laisa al-ustad kan. Jadi di sana Ar-Rahman langsung yang mengajarkan. Jadi benar perintah mengajarkan Quran tadi untuk tadi rantai tugasnya Jibril masih berlangsung, jadi nggak nganggur. Pastinya lah. Karena ketika kita belajar Quran, Jibril harus ikut ngajarin gitu. Artinya dengan deep learning kalau bahasa saya, ada bahasa setelah anak-anak bisa baca, kita naikkan rate-nya ke bisa paham. Karena mau nggak mau defaultnya umat ini adalah umat cerdas. Karena kitabnya juga super cerdas. Dan contohnya juga sudah ideal sekali gitu. Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Belum umatnya juga udah lebih kuntum khairun umat. Sudah banyak level-level dan itu jadi beban amanah gitu. Tapi kan terbaik. Pada prakteknya secara empiris kita lihat di lapangan, bukti nyata empiris tadi ya. Ketertinggalan kok banyak sekali. Ya jadi satu pertanyaan. Salahnya, pertanyaannya tadi benar katakan, nggak mungkin salah murid, salah guru, atau saya bilang umat ini mundur, nggak mungkin salah. Umatnya siapa? Ulamanya harus diterima.
Perangkalah bukan salah pasukan, jenderal salah. Harus disalahkan dulu jenderalnya gitu kan. Nah, apa parameternya? Kita bisa lihat tingkat literasi para guru, para ulama, ya kan, para pembimbing umat, sejauh mana mereka mampu mentransfer ilmu tadi, dan kita tinggal ukur literasinya, nggak usah jauh-jauh dari tahun 45 ke 2023 ya. 70 berapa kita merdeka? 78 lah ya. Merdeka versi ya. Ya itu ya, versi Kang Yus 78 ya. Di tahun 78 kita punya, lihat tipikal para pejabat kementerian kita, kafaah dia, wawasan mereka. Saya pernah dengar Sampai sekarang mengeri diksi yang di bawahnya juga udah ngaco, diksinya udah kasar. saya melihat contoh misalnya Kementerian Agama aja Pak, namanya dulu kita punya Ahmad Rashidi, salah satu yang membawa dukungan dari Mesir bersama untuk kemerdekaan Indonesia. Ini nanti jadi kuis nih, berapa anak KIA yang mampu menyebutkan nama pahlawan nasional gitu ya. Itu dapat berapa tuh? Nanti hadiahnya kuis. Ahmad Rashidi Menteri Pertama Agama Republik Indonesia. Di sana saya tahu Menteri Agama beliau, tapi bahasanya 7 Pak. Makanya buku-buku beliau banyak dalam bahasa Perancis. Saya kenal anak beliau, Dr. Kasim Rashidi. Kalau bisa di googling nanti ya, itu juga sama, gelarnya panjang. Itu kalau Ahmad Rashid itu dia akademisi ya. Iya. Tapi yang lebih ngeri lagi orang Indonesia, pandai padar kita, Agus Salim nggak sekolah. 7 bahasa. 7 bahasa. Mungkin Dia diplomat ulung di. Artinya tingkat literasi dengan Literasinya terhadap ayat yang barusan wa'alama adama kusulah itu benar-benar dihayati oleh wali badar kita. Artinya pendidik para muadib, para muallim di zaman itu memang sangat memikirkan. Nggak punya WhatsApp grup kan, bisa tahu informasi dari luar negeri, bisa konferensi, bisa bikin sampai Pak Karno bisa mengadakan non-blok di sini kan biasa ulama. Iya, itu harus diperhatikan baik-baik apa sih fondasi pendidikan saat itu. Kalau tadi Kang Yus menyebutkan Pak Ki Hajar Dewantoro, kita punya dari Syarikat Islam Cokraminoto, banyak lagi tokoh di Sunda juga Dewi Sartika. Itu pejuang-pejuang dan teknis, saya yakin ini wali kalau bahasa saya ya gitu. Wali loh. Ini wali anak. Wali murid. Bukan. Ini bisa bertahan dari sekolah cuma tiker. Ya kan, terus sekolah pindah-pindah. Sampai sekarang pun saya tahu sebenarnya ada galau lagi. Ada 3 tempat asrama masih belum selesai. Begini. Kalau nggak para orang pahami itu. Tapi ini Dewi Sartika. Tenang gitu. Ini Dewi Sartika dalam generasi milenial. Insyaallah. Amin. Mungkin levelnya kita naikkan Kang, Laksamana Malahayati. Cuma nggak bawa pedang. Saya sapu. Pedangnya doa. Jadi kembali lagi tadi landasan berpikir saya galau terhadap sama seperti Teh Elis tadi. Saya melihat 2 tahun terakhir mau bikin pesantren. Nekat nih. Dia bilang nekat nih. Udah bikin SD, saya ngeliatin proses bikin TK-nya. SD pun pada saat akreditasi saya dampingi gitu ya. Kemudian masuk SMP, saya masih mikir ini bener bikin pesantren, dan akhirnya kita bisa bergabung dan mencoba menselaraskan itu dengan program tambahan literasi data Al-Quran. Yang ada di SMP. Yang ada di SMP. Dan insya Allah nanti juga merambat ke SD karena nanti ini kita ngambil conveyor-nya. Jadi batas tertingginya kan kita coba yang sudah diakil balik, gimana diturunkan ke teman-teman di SD dan mungkin gurunya dulu gitu. Itu mungkin, dan kita menggunakan satu software namanya QSoft. Kemudian kita pengen ada juga tambahan. Sebentar, QSoft itu buatan dari mana? Bandung kan? Dari Bandung. Ini baru GPN pertama kali podcast QSoft di sini. Oh, gitu. Supaya lanjut lagi. Membahas tentang kisah gitu ya. Iya, membahas tentang kisah. Memang harus khusus itu. QSoft itu apa? Aplikasi tentang apa nih? Enak ya. Kasih contoh aja sedikit tentang huruf. Secara singkat ya, QSoft itu 1 menit yang hitungin.
alat untuk memudahkan setiap muslim mengakses data Al-Quran dari keluasan maknanya sehingga dia bisa mentadaburinya dan mengambil mutiara dari situ. Itu menit ya pas ya. Masih ada sisa lagi. Masih ada sisa. Contoh misalkan keadaan sekarang adalah faktanya banyak sekali umat tidak bisa mengakses itu. Contoh saya kasih pertanyaan aja dari warga yang ada di sekitar ini, Giri Mekar ya. Mungkin Giri Mekar termasuk yang akademiknya bagus. Pasti semua rumah punya mushaf. Betul. Pertanyaannya, mushafnya ada terjemahnya? Pertanyaan kedua. Mungkin berkurang jawabannya iya. Terus yang punya terjemah, terus punya kamus bahasa Arab. Makin berkurang lagi. Berkurang. Kemudian tanya lagi seluruh warga Giri Mekar ini siapa yang punya tadi mushaf terjemah dan juga ada nahwu sorab belajar bahasa Arab atau pernah gitu kan. Nah, kemudian tafsir mungkin. Tambah lagi punya hafalan. Hadis. Mungkin makin sedikit. Dari 40 kakak tinggal 3 mungkin yang bisa jawab ya semua dari semua baseline question yang saya berikan. Artinya dari data tadi empiris itu kita punya PR selain literasi baca, literasi ke arah selanjutnya memahami. Sementara untuk memahami pesan-pesan tadi perlu kecepatan. Artinya kecepatan juga akurasi. Makanya tagline kita adalah cepat, tepat, akurat dalam keluasan data. Oke. Dan ini membuktikan bahwasanya di zaman AI dan big data, Quran tetap ya'lu wa la yu'la. Algoritmanya tuh indah lah. Pernah dalam satu riwayat, mungkin dicek nanti guru PAI ya. Ada dari 4 sahabat kabir atau para khalifah ada Rasulullah, 3 diantaranya didakwahi Rasulullah. 1 nggak pernah didakwahi, siapa coba? Kuis. Namanya Umar Al-Faruq Itu malah boro-boro didakwahi. Itu malah langsung kita lagi mau bunuh Rasulullah. Tapi saat itu Umar malah mendengar adiknya belajar Fatimah ini belajar di Darul Arqam. Kemudian bawa mushaf. Adiknya dipukul, jatuh mushafnya. Ini apa yang kamu baca? Dia bacakan Toha. Nah, anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Al-Qur'an enggak bikin susah. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah kita connect Quran connection, kemudian kita connecting the Quran ini dengan literasi data Quran ini, mereka menjadi deep thinker. Sehingga nanti muncul lagi ilmuwan-ilmuwan baru dan energinya mau nggak mau dari Al-Quran. Dari SMP, program SMP lagi. Program yang SMP-nya? Ajar Quran aja. Nah, balik selain tadi literasi, kita ingin bahas di literasi data Quran kan udah pasti include bahasa Arab, fikih, dan Kan tadi. untuk pembekalan ke Mesir ada ya? Ya, termasuk juga pembekalan camp untuk bahasa Arab ke Mesir. Kemudian kita tambahkan untuk Inggrisnya. Kenapa? Nanti Inggris sebagai alat dakwahnya. Karena kita nanti bisa jadi kita SMP KIA punya sister school sama New York, ya kan harus bisa guru-guru bahasa Inggris. Kemudian Terus satu lagi magang nanti di kelas 2 SMP. nah magang. Jadi anak-anak ngajar SMP ngajar ke SD. Apa ya skill yang mereka sudah mampu. Jadi kita terapkan itu diterapkan oleh teman-teman di Gontor. Ya kan? Kemudian yang ketiganya itu supaya di abad yang sangat visual ini anak-anak nonton TikTok, Reels dan sebagainya animasi, kita tambahkan animasi sehingga nanti ada produk. Jadi ada berapa Musa dalam Al-Quran? Jumlahnya ada 136 lafaz di dalam 131 ayat. Nah, literasi mereka tentang Musa kan bisa lebih keren untuk menghadapi teman-teman dari Yahudi, bisa diskusi. Saya tahu Musa lebih dari Anda gitu. Oke. Thank you nih, Mr. Dev. Luar biasa ya para penonton yang ada di rumah ini, bagaimana yang menjadi uraian tadi ya begitu detail. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Ini yang terakhir nih. Ini ada satu nih spesial Children Care Unit. Oke, Mbak Nisa atau Tata Nisa tuh. Kak Nisa juga. Kalau Kak, saya pesannya saya kecil banget. Ayo kakak. Oke. Ibu Nisa, ini bagaimana nih tentang masalah SCCU? Oh iya, SCCU, Oke, betul. Terima kasih Pak Joni. Jadi memang SCCU ini adalah unit di
ada di TK, SD dan SMP di Iya. unit yang memang memfasilitasi anak-anak Oh, jadi di semua strata unitnya ya? ada Di RA. di RA ada, RA Giri Mekar ya Bu Iya, ya, RA TK Giri Cijabe belum Oh, belum ada. RA Giri Mekar, SD Korota Ayun dan SMP Korota Ayun. Oke. SCCU ini memang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus, Ya. terutama dalam hal proses pembelajaran di kelas, Oke. baik teknik metodenya seperti apa gitu. Nah, karena memang KIA sendiri mengusung inklusi ya Bu, Iya. jadi memang kita mau nggak mau ya harus melayani anak dalam kondisi apapun, Iya. baik misalkan kondisi dari fisik, dari intelektualnya, dari kemampuannya, emosinya juga, karena hambatan itu nggak hanya di intelektual, ada Iya, anak iya. yang pintar tapi dia hambatan di emosi Iya. kayak gitu. Oke. Nah, biasanya siswa yang masuk itu pada saat PPDB itu semua kami tes psikologi, dari Iya. situ kami dapat data secara empirik bahwa dari psikolog anak tersebut berkebutuhan. Iya, iya, Lanjut iya, iya. proses observasi di kelas Oke, oleh oke, saya oke. dan tim SCCU juga. Oh, tim SSU berapa orang? Tim SCCU itu banyak, jadi Oh, banyak ya? banyak, Banyak. betul. Termasuk para guru pembimbing khusus yang tim di lapangan terutama ya. Tim di lapangan itu di kelas itu ada guru pembimbing khusus Iya. dan ada juga asisten kelas. Gitu, asisten kelas. Nah, dan tadi balik lagi ke proses ya. Nah, setelah di asesmen nanti keluar program Oke. pembelajaran individual namanya. Oke. Program itu akan membantu anak tersebut apakah memang materinya diselaraskan, ada yang diturunkan, ada juga yang dibedakan. Nah, Oh. terus kelas inklusi juga memang dibagi berdasarkan kemampuan anak tersebut. Ada Iya. yang memang 70% dia dapat akademik full ngikutin kegiatan di kelas, Iya, iya. ada yang 30% itu kita bantu stimulasi non akademiknya. Oh. Bisa di luar kelas, bisa juga programnya diinkludkan di kelas. Iya, iya, kayak iya, gitu. iya. Ada juga anak yang memang pure kegiatannya itu di luar kelas, Iya, yang iya, berat iya. biasanya. Kita sebutkan dengan kelas Bina Talenta namanya. Bina Bina Talenta. Jadi ada Bina Talenta dan Bina Cendekia. Kalau Bina Talenta itu biasanya dipegang satu guru satu anak. Iya. Biasanya anak-anak yang memang punya hambatan yang banyak dan itu pun tidak satu, misalkan ADHD komorbid dengan autis. Dia Iya. punya gangguan hiperaktif, emosi digabungkan dengan spektrum autisnya, perilakunya suka Iya. misalkan marah-marah, gampang pemicu emosi kayak gitu ya. Iya, iya. Atau misal bahasanya belum jelas kayak gitu. Nah, itu di Bina Talenta. Iya. Anak itu pun memang dari segi jam pulang memang berbeda dari teman-temannya. Lebih lama? Lebih sebentar justru. Oh, justru sebentar Betul, ya. karena memang kemampuan dia untuk belajar fokusnya Cuma sebentar. sebentar gitu. Nggak akan bertahan. Nggak bisa bertahan lama begitu, dan memang pembelajarannya lebih banyak di luar kelas. Kita libatkan untuk kegiatan yang memang klasikal ya, seperti sholat duha, opening class kita ikutkan. Tapi memang kalau udah ke materi inti kita tarik karena supaya bisa fokus. Jadi memang one to one. Oh, jadi kalau yang mereka itu nih biar yang di rumah juga ya, yang nonton juga paham Betul. ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak seperti itu, sebetulnya mereka misalkan dikelompokkan dalam kelas ini misalnya, Iya, kelas betul. A. Kemudian pada saat pembelajaran, taruhlah lebih yang sederhana, misalkan membaca, Betul. ya, tidak membaca. Berarti pada saat itu dia ditarik, dia terpisah. Iya, kalau dia bisa ikut pembelajaran membaca klasikal, kita ikutkan, Oke, kita diikutkan. bantu, Oke, betul. tapi kalau ternyata tidak, Terminasi, ditarik. Tapi Ditarik. materinya sama. sama Oh, gitu. Misalkan kalau kelas 1 misalnya membaca permulaan ya, Nah. misal, kita lihat contoh kasus anak tersebut misalkan belum punya dasar kemampuan membaca, Iya. mengenal huruf pun belum Ah, mampu ah, ya. ah. Kita tidak akan langsung menyodorkan buku bacaan. Iya, iya, iya. Ya, kita mengajarkan pakai media flashcard atau kita sambil bermain, tracing di atas pasir, jadi memang tidak langsung konkret duduk di atas meja, Iya. dikasih pensil sama buku. Jadi memang benar-benar metodenya pun memang disesuaikan dengan kondisi anak itu. Oke, 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 Kayak gitu oke. itu yang berat ya, yang Bina Iya, Talenta. iya. Ada juga Bina Cendekia itu yang memang dia sangat ringan. Mungkin hambatannya pun hanya sedikit. Iya. Bisa jadi hanya di proses loading memahami materi. Sedikitnya itu menurut Bu Nisa. Oh, Belum tentu guru mata pelajaran. Untuk GPK ya. Betul. Nggak tahu deh. Kayak si Vela, kata Bu Nisa mah sedikit. Sedikit. Kata Bagi saya guru mah bahasa Inggris. Wah, emosi jiwa ya. Betul. PR. Nah, PR ya. Nah, dalam artian yang ringan ini
kondusif di kelas, tidak berisik, Yeah. tidak mengganggu temannya, Yeah, gitu yeah, ya, tidak membuat kegaduhan. Hanya memang perlu diberikan penguatan, instruksi ulang, karena dia nggak bisa langsung connect apa yang disampaikan oleh wali kelas atau guru bidang di depan. Pasti dia ngalamun ya, atau misalkan bingung ngomong apa sih yang di depan gitu. Makanya si guru asisten ini yang ada di samping dia nih benar-benar bantu menerjemahkan apa yang disampaikan wali kelas. Oh gitu. Kayak gitu, ini yang ringan. Itu untuk program SISU sendiri dalam 1 semester ada kegiatan life skill. Jadi outing di luar yang memang seluruh siswa inklusi itu mengadakan kegiatan untuk pertama yang pasti untuk terapi juga, terapi alam. Kita keluar, ada hiking juga, kayak gitu ya programnya. Pernah kita ke Curug ya Pak Yus ya? Ya, ke Curug. Ke Curug mana sih Pak yang di Waduh. Dago. Curug Dago ya. Bukan anu di lab di Cianjuang. Cianjuang, betul. Kita Aduh. membawa outing anak-anak. Ari pas begitu kita survei nu nalor mahungkulnya kan jalan biasa. Nah begitu dipandu sama orang sana, ada yang terjah. Eta anu hiji tak lompat, hiji ada. Wah, maka di anu ngadampingan saeutik kan. Aduh, coba saya teh nyupiran hayang tidur heula. Teu jadi tidur heula. Pegang si Alfian aja rehat. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, tapi saya melihatnya begini, itu menjadi bagian dari pembelajaran dan juga mungkin menjadi terapi penyembuhan mungkin dia. Iya betul. Iya. Karena memang dulu itu kan sistem pendidikan untuk KBK tuh segregasi, pemisahan. Jadi ada yang namanya SLB dan sekolah biasa. Pokoknya notabene anak dulu mah disebutnya juga anak cacat, bukan anak berkebutuhan khusus. Tersisihkan. Jadi benar-benar termarginalkan, betul-betul. Difabel dulu. Sekarang kan difabel. Betul. Nah, habis itu dari segregasi masuk ke integrasi, bisa masuk tapi sesekali, barulah sekarang dibumingkan namanya inklusi. Oke, dari pengalaman ini kan berarti yang SD itu sudah ada lulusan ya berarti ya? Iya betul, satu angkatan. Oke, dua. Oke, dari pengalaman yang ada. Ini mungkin jadi informasi juga nih buat orang-orang tua. Itu efeknya seperti apa yang sudah apa terjadi yang sudah lulusan? Yang sudah lulus ya, yang saya kebayang gitu ya. Pertama memang karena habit dia bersama dengan anak-anak biasa, jadi mereka pun terbawa untuk berperilaku seperti biasanya, seperti pada umumnya. Tidak dibedakan. Betul. Pertama dia pun belajar bersosialisasi, oh dengan orang umum tuh harus seperti ini. Ketika misalkan ada makanan orang lain tidak boleh diambil. Bagaimana memperhatikan diri, misalkan kan kadang ada anak-anak kayak belum ngeh ya sisa makanan atau kerudung bagaimana, anak-anak seperti itu kan belum ngeh ya. Ketika mungkin dari awal di sekolah inklusi diajarkan seperti itu, dia juga belajar untuk bina dirinya kayak gitu, terus berinteraksi dengan orang lain seperti apa. Jadi ketika dia lulus pun melihat masyarakat luas atau nanti ke inklusi lagi dengan kaget. Terus memang di sekolah kami juga memang anak-anak berawal dari gurunya yang memang memaklumi kondisi anak tersebut, nah, siswa pun semua jadi ke bawah memaklumi. Jadi ketika ada temannya yang jadi menjadikan anak-anak norma yang lain empati. Justru ada kejadian aneh gimana di pondok. Di pondok. Ada anak di fabel. Betul. Itu dari SD luar. Sekolah di pondok di kita. Nah di kita di SMP, sementara di kita juga mayoritas lulusan SD. Yang tahun kemarin yang sekarang kelas 8. Itu yang anehnya, yang di Pabang nggak boleh yang normal. Dibalik betul. Lingkungan. Sampai karena di kita udah terbiasa, di kita kan udah terbiasa menghadapi situasi apapun anak-anak kayaknya. Namun dia itu dulu di SD-nya sering dibully karena di Pabang. Mungkin begitu masuk ke Kurotayun, kayak sampai Kurotayun. Yang lain udah biasa dianggap sebagai udah biasa lah gitu ya. Sian dibully duluan, dia nggak bully duluan. Nyambung tentang bully. Iya, betul. Kan ini kasus bullying itu banyak. Pada dasar. Kalau saya jamin ya, untuk SD Kurotayun dari awal sampai sekarang Zero, bullying. betul. Bahkan untuk anak yang difabel ataupun inklusif itu aman. Bahkan yaitu toleransi yang besar dari anak-anak reguler kepada yang memang anak kebutuhan khusus sangat dirangkul, betul. bahkan dibantu gitu dari hati nih. Kepala sekolah. Memang terlihat saya rasakan gitu. Sampai berkaca-kaca begitu. Iya betul. Ada berapa anak? Iya di SD itu
total kurang lebih ya ada 20-an ya. Oh, banyak ya. Dari jenjang Setiap angkatan selalu ada. Sebentar, satu kelas itu berapa orang? Satu kelas itu ada 20 orang. Nah, untuk berkebutuhan sosial itu Satu, dua satu orang. ada dua. Jatahnya. Oh, Jatahnya. jatahnya 10%. 10%, betul. Nah, Sudah sesuai. Sudah sesuai. Itu kan berarti dari anak mulai anak kelas 1 sampai kelas 6 berarti. Iya, betul. Oke. Nah, tambahan Iya. sebelum waktunya habis. Di kita juga ada program terapi. Jadi nggak usah terapi keluar ke ke rumah sakit misalkan. Maaf menyebutkan salah satu. Misalnya gitu ya. Belum karena diedit nanti lagi ya. Misalkan ke rumah sakit atau ke klinik ya, nggak usah jauh-jauh. Oh, Karena iya. di kita udah include ada terapi. Oke. Mulai dari terapi okupasi, terapi bicara, terapi Frekuensi aba. pun ada. Frekuensi ada. Frekuensi. Oh, ada. Frekuensi ada. Oh iya. Itu kita perlu banyak podcast, Pak. Oh iya iya. Saya kasih dikaji lebih dalam lagi ya di podcast. Iya, betul. Jadwal saya semakin padat ini kayaknya. Oke, tapi berarti mungkin nih para penonton ini ada satu kabar gembira lagi bahwa di Korotayun ini sebetulnya tidak usah jauh-jauh untuk anak-anak kita yang mempunyai kebutuhan khusus, nggak usah jauh-jauh ya. Betul. Tapi mungkin ada lah ya untuk biaya ada. Oke. Pasti setiap. Nanti mungkin bisa kalau ada yang mungkin membutuhkan hal tersebut bisa langsung ke Sosial media. Korotayun atau bisa mau kontak kemana nih? Ada di kalau SD, SD, Instagram ada. Ada Instagram, Facebook ada. Iya iya iya. Oh ada telepon. Oh ada telepon dari siapa nih? Enggak. Bukan itu mah. Suspected spam. Kirain ada orang yang nelfon. Ini aja volumenya dikecilin. Oke. Oke. Ini juga Bu, sebentar, ada tambahan Bu Nisa Iya, yang Bu. kita rencanakan untuk membuat pembinaan SDM ya. Oh iya, betul. Untuk persiapan Oh, iya, terutama iya. GPK kita kan Kemarin kesulitan ya. ngobrol, Volumenya aja Sesuai diklik dengan aja diklik Iya. volume. ya. Nah itu Volume. gitu. Jadi Kiri bukan volume. kita itu memang kesulitan untuk Guru merekrut guru pembimbing Hmm. yang memang apalagi kita di samping ada pembekalan esensi itu ya. Jadi Iya. yayasan mungkin sudah mulai insya Allah akan menggulirkan pelatihan pembinaan guru yang memang sebagai jembatan untuk sekolah-sekolah yang nantinya membutuhkan guru pembimbing khusus. Jadi kita latih, kita bina, dan insya Allah menyiapkan SDM Betul. ya. SDM, Oh iya itu iya. dalam iya. itu dalam payung HRD nantinya ya di bawah HRD. Nah itu juga insya Allah bekerja sama dengan ini ya staf ahli dari Pak Aji ya. Pak Aji okupasi Oh, okupasi pikiran terapi. staf ahli Korotayun. Pasti kerjasama dengan Pak karena kan kita butuh pengalaman dari Iya, orang iya, lain, iya. butuh Oke, usaha oke, dari oke, orang oke. lain. Insya Allah. Siap. Dan segera bergulir. Mungkin nanti bagi ini mungkin bisa di-sharekan aja lah ya. Atau misalkan bisa menanyakan langsung di sosial medianya Korotayun Official, itu apakah di Facebook, atau di Instagram maupun di YouTube. Banyak sekali video-video yang cukup kreatif dan bermanfaat ya untuk terutama para orang tua, sehingga menjadi media pembelajaran juga bagi anak-anak mereka gitu ya. Di sini adalah hal yang paling baik gitu ya, terutama jadi Korotayun sekarang sudah go digital. Ya, seperti itu ya. Insya Allah go digital. Semuanya bisa semua aktivitas yang ada di Korotayun itu bisa dilihat secara terbuka di sosial media yang ada ya. Tagline-nya itu Korotayun Official. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih nih akang-akang, bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sudah hadir pada hari ini, sudah hadir di studionya Gajah Perkasa Network. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi di podcast yang lain ya. Insya Allah kita akan rutin melakukan ini dengan materi-materi yang lebih menarik, lebih berbobot dan tentunya Ya mungkin ini apa? luar biasa. Nanti ada kita tinjauan keseharian ya pembelajaran. Nah itu nanti bisa di podcast kan. Iya. Ini hasilnya seminggu nih. Iya. Tapi mungkin sekali waktu kita mengundang juga siswa. Iya, Iya, siswa iya. betul dengan Siswa, siswa. orang tua bisa jadi. Jadi anak-anak yang punya kreativitas apapun silakan nanti Betul. dikomunikasikan dengan tim sehingga si anak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan dan orang tua pun merasa bangga kepada anak. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih kepada para penonton. Mungkin
Sebentar, kita ada yang ini, ada yang lontak ya? Sepertinya sih belum ada ya. Oke. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengenal lebih dalam tentang Kurutayun, silakan Anda untuk komen di sosial medianya Kurutayun Official, apakah itu di YouTube channel ataukah di Instagram maupun di Facebooknya. Ya, terima kasih. Ini isinya daging semua ini ya. Rumah saya daging, rumah saya daging. Oh, kacau ya aja. Harus kacau ya. Perkasa lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada manajemen Kurutayun, para guru-guru dan tenaga ahli yang ada di sini. Ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nuhun. Oke. Alhamdulillah. Besok 4 sesi bisa.